Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pakemun dengan NIM 1904 010029 dari kelas Ekonomi Syariah 5E. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait analisis investasi. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis investasi. Secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, analisis investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Adapun pengertian investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Materi yang kedua yaitu tujuan analisis investasi. Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan kemungkinan kinerja suatu investasi. Misalnya, seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Dalam menganalisis reksadana, investor akan melihat bagaimana kinerja reksadana dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan benchmark dan pesaing utamanya. Perbandingan reksadana ini meliputi perbedaan kinerja, rasio pengeluaran, stabilitas manajemen, pembobotan sektor, gaya investasi, dan alokasi aset. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama, top down versus bottom up. Analisis bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya, misalnya untuk melihat penilaian kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Pendekatan bottom up tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk menentukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Dengan kata lain, investasi bottom up mengalami pendekatan ekonomi mikro untuk berinvestasi daripada pendekatan ekonomi makro atau global. Dalam pendekatan top down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investasi juga menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dibanding dengan sektor industri. Akibatnya, investor akan membuat portofolio yang lebih mengutamakan dan fokus di sektor keuangan dibanding dengan industri. Terakhir, saatnya investor mencari saham terbaik di sektor keuangan. Yang kedua, fundamental versus technical analysis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang salah harga atau berada di harga yang tidak seharusnya. Artinya, mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Sementara itu, analisis teknis mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik. Mereka menggunakan bagan dan grafik yang telah dihitung oleh komputer. Jika pendekatan fundamentalis mencoba mengevaluasi nilai intrinsik, sekuritas analisis teknis melakukan hal yang berbeda. Mereka akan fokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Materi yang keempat yaitu metode analisis investasi. Yang pertama, payback period. Payback period merupakan salah satu metode perhitungan capital budgeting yang relatif sederhana. Menurut Arifin dan Fauzi, bahwa metode ini merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup inisial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Sedangkan menurut Usnan dan Suwarsono berpendapat bahwa payback periode
metode yang mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali dalam 1 tahun. Dari kedua pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa payback period adalah waktu yang diperlukan dalam 1 tahun untuk mengembalikan investasi yang telah ditanamkan oleh penanam modal berdasarkan cash inflow yang dihasilkan oleh suatu proyek. Metode yang kedua yaitu internal rate of return. Metode ini untuk menggunakan peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Metode yang ketiga yaitu Profitability Index. Profitabilitas indeks adalah perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Menurut SOC, Profitability Index adalah prediksi arus kas masa depan perusahaan dibagi investasi awalnya. Menurut Stuart Usman dan Suwarsono mengatakan bahwa Profitability Index menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Dari kedua pengertian Profitability Index tersebut dapat disimpulkan Profitability Index adalah metode prediksi kelayakan suatu proyek dengan membandingkan nilai penerimaan bersih dengan nilai investasi dengan kriteria kelayakan. Apabila Profitability Index lebih besar daripada 1, maka rencana investasi dapat diterima. Sedangkan apabila profitabilitas indeks lebih kecil daripada 1, maka rencana investasi ditolak. Metode yang keempat yaitu Net Present Value. Net Present Value adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang atau present value. Arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Arus kas bersih adalah laba bersih usaha ditambah pengusutan, sedang jumlah investasi adalah jumlah total dana yang dikeluarkan untuk membiayai pengadaan seluruh alat-alat produksi yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Baik, itulah pemaparan materi terkait analisis investasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.